Biyen udah wis ngono. Aja melu-melu nek lingkarane politik. Kowe bakal ilang rasane nek dunia sekitarmu. Rasane wong urip nek dunia wong urip kuwi duwe sinambungan rasa mbek tangga teparo. Urip nek kene iki ya gotong royong. Five, 4, 3, 2, 1, and close the door. Nenek-nenek nyuri bawang, ya. Koruptor nyuri uang negara. Kira-kira siapa yang harus dipukulin? Kira-kira siapa yang harus dihukum? Ada nenek-nenek nyuri bawang 2 kilo habis sama masa, dikeroyok, dipukulin. Gini, gue bicara ini semoga didengarkan bahkan oleh pemerintah. Ya, gue tahu gue ada di dalamnya, tapi gue harus tetap bicara. Semua orang pengen dunia ini adil, tapi kenyataannya dunia ini udah kayak sandal jepit, yang satu licin, yang satu copot, ya. Nggak adil-adil banget. Kita baru aja lihat beritanya. Saya tadi taruh, ada seorang nenek-nenek udah tua, jalan pun udah susah, udah buffer tuh kalau jalan kayak video di sini 3G. Ketangkep karena nyuri 2 kilo bawang. 2 kilo bawang, iya bawang, bukan emas, bukan mobil, bukan harta, bukan duit rakyat, bawang. Apa yang terjadi? Dikeroyok, dipukuli, ditendang berdarah-darah. Dengan alasan apa? Biar kapok. Ini nenek-nenek. Pertanyaannya sekarang, kalau dia nyuri 2 ton uang negara, dipukulin kira-kira? Ora panggah ngono ae. Nah, dia dipukul buat apa? Biar kapok nyuri bawang, katanya. Orang apa yang nyuri bawang 2 kilo? Orang apa yang mencuri bawang 2 kilo? Berapa ruginya bawang 2 kilo? 90.000 rupiah. Pokoknya rugi. Tapi yang nyuri miliaran, yang nyuri dana bansos, yang korupsi proyek jalan sampai ambles, pagar laut lah dan sebagainya. Mana beritanya sekarang? Hilang beritanya sekarang. Atau malah dikasih remisi. Atau malah masuk TV, masuk podcast mungkin. Bahkan malah nyalonin lagi. Capek. Kadang gue curiga koruptor tuh di penjara cuma buat ganti suasana doang aja. Ganti suasana kerja, mungkin AC-nya lebih dingin. Toh katanya formalitas. Pulang gitu kan. Sekarang mari kita pikir siapa yang lebih bahaya buat negara kita. Nenek mencuri bawang karena lapar, atau pejabat yang mencuri dana publik karena rakus. Siapa yang lebih berbahaya? Tapi siapa yang kita pukul? Tapi siapa yang kita keroyok? Selalu yang lemah. Gue bisa bicara begini karena gue tidak lemah. Kenapa? Betul. Oh. Jadi yo piye lawan yo singkirke ya. Jadi ya angel lawan petinggi ya angel susah. Itu dene sing koruptor iku ya. Itu dene yang dihukum manusia. Di kono lapangan ya terbuka wis diumumke tanggal sekian di lapangan para koruptor di kono tengah lapangan dan di unboxing sak jagat raya wong Indonesia. Soalnya apa iku duit rakyat dikorupsi 1 orang 2 orang dan gerombolannya. Ngeri. Karena yang kuat bikin kita takut, yang lemah bikin kita merasa kuat. Itu bukan keadilan, itu pelucu. Gue
Gue jadi inget teorinya Howard Baker labeling teori. Orang yang miskin salah dikit langsung dicap maling, kriminal, langsung dicap ancaman, langsung dicap orang jahat, Betul. langsung dicap ada maunya. Tapi yang korup biarpun udah divonis tetap dipanggil yang terhormat. Yang terhormat dari mana? Dari hutan mana tuh kehormatan lu petik? Tetap di lingkaran politik. Terus buku penjara bisa buku politik menahes. Orang tua sampai masyarakat menyuruh kita semua untuk sukses, makmur, sejahtera. Faktanya adalah jalannya sempit. Gue tahu karena gue mantan orang susah dan gak gampang untuk gue jadi sukses, untuk jadi kaya, gak gampang. Ada satu unsur-unsur beruntungnya dan tidak semua bisa mengalami hal tersebut. Ya jelas, yang punya koneksi bisa lewat jalan tol, yang gak punya nabrak trotoar. Akhirnya ada orang yang nyolong bawang buat makan, bukan karena jahat. Januari Indonesia yang pemerintah ya iso hukum koruptor ya ning dikone lapangan wis disiapke tanggal piro wis bakal rakyat bakal moro wis mesti positif kuwi hukum masyarakat ya, hukum masyarakat yang wirone negara ra iso hukum dikarenakan HAM ya wis hukum masyarakat wis kena. Tapi kan kepepet karena lapar, karena dunia ini nggak ngasih ruang buat orang-orang yang jatuh. Tapi kenapa kita masyarakat malah jadi penjaga moral dadakan? Gila lo, dikeroyok lo nenek-nenek, bayangkan. Langsung tuh manusia berubah jadi juri, jadi jaksa, jadi eksekutor, maling, pukul, nyolong, hajar. Woi, ini nenek-nenek tua, nenek, dan ini gambaran. Kenapa gue ngomong gini? Betul. Gue lihat beritanya, ada di kanal berita gue sendiri, baca, and I have to say this, dia nyolong bawang. Udah kayak rencana orang kudeta negara dipukulin. Ini adalah moral disengagement. Kita bikin alasan biar tidak merasa bersalah menghakimi orang. Dengan alasan dia salah kok, dia maling kok, jadi pantas dihukum, pantas dipukul. Dia nenek nyolong bawang lah, ada yang nyolong ayam lah, ada yang nyolong kayu lah. Hukumannya ya betulnya ini lah, jadi yo ini yo Indonesia ya betul ya beda-beda adat tapi yang Jawa tonggo-tonggo teparone ngeleh aku nek iso dikai mangan sepiring rong piring sa RT ku yo sedina sedina pisan iku sa RT sasi sepisan ya wong ora rugi ora bakal ireng rezekine nek iso tuwa ya pamenah sing urip dhewe ngono kuwi ya mesake kadang aku nek ngerti dhewe ya nek dunia lingkupe sekitar ya kudune ya ngerti wong tuwa urip dhewe gak iso ngelak pangan duit kau ngendi bukannya diolok-olok maling dibuki mesake lah sama, iya, negara hukum, iya, tapi moralnya di mana? hukum Tapi apa orang yang maling APBN, hukumannya gimana? Sama. Kenapa? Karena pakai jas, karena punya kuasa, karena bisa sewa pengacara mahal, atau karena kita penakut untuk bersuara terus-terusan, atau karena tidak didengar kalau kita bersuara.
Philip Zimbardo pernah mengatakan tentang deindividuasi. Ketika kita ada dalam kerumunan, kita kehilangan rasa empati itu kan. Ada dalam kerumunan, kehilangan rasa empati. Kerumunan bikin kita merasa berani, merasa benar untuk melakukan, dan moralnya kita lupa. Pada kerumunan ini kalau kita pakainya dengan benar, it's supposed to be good things. Padahal yang kita pukul itu bukan kejahatannya, yang kita pukul kelemahannya. Gue mau nanya nih, kalau nenek itu nyolong bukan bawang, tapi uang bansos ratusan juta, kira-kira dipukulin nggak? Enggak. Ada prosesnya, ada pengadilannya. Lapar loh ini orang. Atau mungkin kalau nyolongnya ratusan miliar gitu ya, bakal ada yang bela, pengacaranya ada. Terus kata-katanya ya itu salah prosedur. At least dia pernah membangun, pernah menjadi bangun apaan, bangun villa di Swiss. Ini bukan soal hukum, ini soal moral kolektif kita yang sudah rusak. Kita diam saat penjahatnya pakai dasi dan berjas, tapi kita beringas saat pelakunya nggak pakai sandal. Kita jadi bangsa yang lebih suka mukul ke bawah, bukan melawan ke atas. Dengan catatan, dua-duanya harus salah ya. Kalau dua-duanya salah, kita harus mukul ke bawah, mukul ke atas. Lawan ke bawah, lawan ke atas. Karena memang lebih gampang secara psikologis kita hajar orang lapar daripada hadapi sistem yang bikin dia kelaparan. Kalau kasih contoh sederhana, nenek nyuri bawang mungkin karena dia butuh makan. Karena nggak punya anak, karena nggak dapat dana pensiun. Mungkin hidup dari sisa beras dan air mata. Tapi pejabat korup yang nyolong miliaran buat beli mobil, jalan-jalan ke Eropa, nginep di hotel bintang 7 mungkin. Terus ditanya, saya hilaf. Hilaf apaan? Itu bukan hilaf, itu strategi. Ini namanya merencanakan kejahatan dengan anggaran negara. Nietzsche mengatakan manusia butuh musuh untuk merasa punya nilai. Dan sayangnya, ini karakter ini, kita lebih sering menciptakan musuh yang lemah di bawah dibandingkan melawan penindas yang nyata. Karena hukumnya harus ada. Pemerintah harus kuat dalam hal tersebut. Pemerintah tidak boleh lemah dalam hal tersebut. Jadi pertanyaannya bukan lagi kenapa nenek itu nyuri, tapi kenapa negara kita bikin orang tua harus nyuri untuk bertahan hidup. Dan kenapa kita, rakyat, malah jadi bagian dari kekerasan tersebut. Keadilan bukan tentang siapa yang bisa dihukum, tapi siapa yang seharusnya dihukum. Kalau kita nggak bisa bela nenek yang lapar, kalau kita cuma berani marah sama yang nggak bisa melawan, maka kita bukan masyarakat. Kita cuma gerombolan. Gue tutup dengan ini ya. Dan gue tahu gue ngomong begini pasti ada resikonya. Hukum itu bukan hanya tentang pasal, tapi tentang perasaan manusiawi. Kalau kita kehilangan empati, kalau kita lebih marah pada nenek-nenek yang colong bawang dibandingkan koruptor yang menyolong masa depan bangsa negara, anak-anak kita, maka kita bukan hanya gagal menjadi warga negara, tapi kita gagal menjadi manusia. Dan kalau negara-negara memberi ruang besar untuk koruptor, maka negara gagal menjadi bangsa. Karampasan asap ya. 5, 4, 3, 2, 1. Kudu karampasan ya kudu bro. Wis positif. Karampasan ya oleh negara ya kudu. Jari sing anake kok piye. Saiki mikir ya. Iku duit wong akeh. Wis tinggu ya kan. Wis berapa urip dipoya-poya. Iku piye. Jangan negara